ini adalah kita review bab 6 ya. 6 ya. 6. Membangun karakter. Membangun karakter, menghormati otoritas dan orang tua. Iya. Nah, sebelum kita review bahannya, ada sesi sama anak-anak. Untuk anak-anak, kita harus nanya ke anak-anak nih, ke Mas Yosua. Mas Yosua, menurut Mas Yosua, otoritas di rumah ini siapa? Ayah. Ayah. Kalau otoritas di jalan? Polisi. Pak Polisi. Kalau Yosua lihat sana, kalau kita main di rumahnya Bude. Otoritasnya adalah Pak D. Oke. Kalau di rumah Pak Diandri? Otoritasnya Pak Hendri. Di rumahnya Bude Sari? Otoritasnya Pak D. Tiki. Nah, jadi ada otoritas di rumah. Bentuk ketaatan sama otoritas kalau di jalan gimana? Pak Polisi itu menyalakan lampu merah. Nah, kalau sudah mobil-mobil tidak lewat lagi, akan hijau ding. Terus? Lalu kita bisa jalan pergi. Kalau merah? Itu artinya berhenti. Kalau misalnya ada lampu merah, tapi nggak ada Pak Polisi, Dia akan merah terus. kita taat nggak? Enggak. Tetap taat nggak sama? Tetap taat nggak? Tetap taat dong? Iya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak itu akan melanggar peraturan, kita nabrak kecelakaan. Kita berdua yang rugi. Berdua itu siapa? Orang yang kita beraktivitas sama kita sendiri yang rugi, kita berdua yang rugi. Oke. Kalau Sam teriak-teriak, Sam harus di mana? Pojok. Oh, pojoknya di sana. Boleh teriak-teriak nggak, Sam? Nangis teriak-teriak boleh nggak merengek? No ya. Boleh nggak? Nangis teriak-teriak merengek? Oh, di pojok toh? Iya. Menghormati otoritas dan orang tua. Kenapa tema ini penting? Karena ikan. Apa? Karena sebenarnya tema ini itu membukakan kepada kita bahwa ya pentingnya alasan dasar kenapa kita harus tunduk pada otoritas gitu. Karena kembali lagi ke nanti kita akan banyak belajar tentang alasan moral itu sendiri bahwa kita tunduk kepada otoritas itu karena ya demi sesama gitu, demi keteraturan yang konsisten, demi apa ya atau Menghormati otoritas sendiri menurutmu Alkitabiah? oh iya sangat. Contohnya? Berikan contoh. Contohnya waktu Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan pun membuat Musa harus izin ke Firaun. Jadi sekalipun Firaun itu nggak taat sama Tuhan, tetap aja dia harus izin dari dia. Lantas ada Daud sama kepada Saul ketika dia punya kesempatan untuk mencabut nyawa Saul, tapi dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan sehingga dia tidak lantas melakukan apa yang keinginan dia itu gitu, karena dia menghormati otoritas Allah yang memilih Saul menjadi raja. Sehingga bisa dikatakan bahwa tunduk pada otoritas dan tunduk pada orang tua itu adalah karakter yang sangat biblikal dan itu ada di dalam Alkitab. Ya, katakan kalau anak-anak menghidupi itu dan kita pertama kali kita menghidupi itu dan anak-anak menghidupi itu, maka sebetulnya keluarga sedang mengerjakan panggilan untuk menyatakan berita kerajaan sorga itu kepada dunia. Dia memperkenalkan Tuhan kepada dunia dan menolong dunia untuk menemukan Tuhan. Sebenarnya untuk membangun mereka memiliki minimal karakter menghormati, menghargai dan jujur. Jadi dalam hubungan itu mereka tadi hubungan otoritas itu mereka tahu menghormati, menghargai dan jujur. Lalu otoritas sendiri apa? Otoritas itu bukan hukum, tapi kekuatan untuk menegakkan hukum. Ya. Gitu. Jadi ketika otoritas itu dipandang sebagai kekuatan untuk menegakkan hukum, maka yang menegakkan maupun yang dikenai hukum, yang tunduk pada hukum, dua-duanya tunduk pada hukum. Itu kenapa salah satu unsur dalam otoritas itu adalah permainan yang adil.
Salah satunya adalah sportif ya, permainan yang sportif, bahwa saya yang menegakkan otoritas, yang punya otoritas di rumah memberlakukan hukum, itu saya juga kena aturan hukum itu. Jadi nggak bisa saya kebal hukum dan saya membuat hukum sendiri. Jadi otoritas itu bukan bicara soal semena-mena, kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu tanpa diatur, tanpa diawasi, tanpa saya sendiri nggak kena gitu. Otoritas tidak berarti membuat setiap orang sama, tetapi memperlakukan setiap orang secara adil. Jadi semua ada peran, ada porsinya, ada di level hierarki otoritas itu ada bagiannya masing-masing, dan itu menjamin bahwa semuanya berlaku adil. Bagaimana kemudian otoritas diberlakukan di tengah keluarga? Seringkali otoritas itu bicara soal memaksa anak untuk melakukan sesuatu sebagaimana apa yang seharusnya, ya kan? Dan itu biasanya menimbulkan keterpaksaan di hati anak. Nah, ketika kita masuk tadi kan otoritas, maka bagian kedua di bab ini yang dibahas adalah soal menghormati orang tua. Menghormati orang tua pun waktu anak-anak kecil itu diatur dengan otoritas. Jadi bukan dibiarkan secara sukarela mereka menghormati, tapi mereka diatur dengan otoritas untuk mereka menghormati kepada orang tua. Jadi masa kecil dia wajib dulu ya, kewajiban dulu untuk menghormati. Betul. Kenapa wajib? Karena Alkitab juga sangat kuat berbicara bahwa mata yang mengolok-olok ayahnya akan dipatuk gagak atau apa ya. Pokoknya Alkitab berbicara kuat bahwa menghormati orang tua adalah satu hal yang Amsal bunyinya gimana? Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja lain. Amsal 30 ayat 17. Ya, tapi apakah selamanya seperti itu? tidak. Ya, menghormati orang tua ternyata juga berkembang. Jadi yang awalnya itu diwajibkan, tapi lama kelamaan kita akan masuk pada level Pengabdian. Yes. Jadi sebenarnya goalnya itu, tujuannya itu bukan membuat anak wajib atau taat untuk menghormati orang tua, tapi dia punya pengabdian, punya rasa sukacita untuk mengabdi kepada orang tuanya gitu. Bukan. ketika anak-anak kecil, pimpin mereka dengan otoritas. Setuju? Setuju. Saya banyak menemukan ada orang tua yang tidak bisa menegakkan otoritas pada anaknya, yang membuat anaknya uncontrol gitu, entah di tempat umum, entah di apa. Sekalipun kadang juga saya menemukan anak saya kadang lepas kontrol gitu. Karena yaitu di dalam jiwa anak-anak mereka, kadang mereka pengen memberontak, tapi saya selalu mendisiplin mereka. Ketika sudah lepas dari situ, mungkin dibahas, mungkin kita berfollow up atau conflict time di Yes. recall lagi. Dan saya menemukan, saya bersyukur sekali karena kami belajar tentang otoritas ini. Jadi bagaimana kami harus mendidik anak dan membangun ketaatan mereka dengan otoritas di awal-awal masa hidup mereka. Sampai dengan 5 tahun kita membangun mereka dengan otoritas. Nanti pasca 5 tahun, mungkin 10 tahun ya di sini dikatakan. Ketika 10 tahun ini, jadi ada kurva otoritas sebagai berikut. Nah, di kurva ini kita akan melihat bahwa pada awal masa hidup anak-anak itu dibangun dengan otoritas. Jadi ketundukannya penuh pada otoritas. Makin lama otoritas kita pada anak-anak akan makin turun. Kemudian Pengaruh yang akan makin meningkat. Jadi Yes. makin dia menginjak masa remaja itu mereka yang dibutuhkan bukan lagi otoritas tapi pengaruh. Tapi tentu kita harus persiapkan dari sekarang otoritasnya sekarang, baru nanti bisa berpengaruh. Gak bisa kalau dari kecil lalu udah kasih aja contoh, nggak usah ditegakkan otoritas itu. dan bagi saya keunggulan paling berat itu nanti adalah switching dari mulai Transisinya ya. transisi dari otoritas ke pengaruh gitu. Karena makin lama makin otoritas saya harus saya relakan pelan-pelan menghilang, dan saya harus membangun kepercayaan ke anak. Itu kenapa di bab sebelumnya bagaimana ada mandat ayah gitu, membangun kepercayaan, membangun kedekatan dengan anak supaya ayah bisa memberi pengaruh dan ibu juga memberi pengaruh besar. Karena pada akhirnya nanti ketika anak sudah dewasa, maka yang mereka cari dari kita itu kan konsultan. Kita bukan lagi direction, kasih kamu harus ini harus itu, tapi mereka akan datang konsultatif gitu. Gimana kalau ini, kita kasih pandangan dan mereka akan mengambil keputusannya sendiri. Tapi sebetulnya kita bisa memberi pengaruh lewat pandangan itu. Tentunya. Kesimpulannya, sesederhana menurut saya ya,
bagian dari otoritas ini adalah satu gunggungan yang penting yang harus dihidupi oleh orang tua Kristen. Kenapa? Karena isu membesarkan anak adalah isu kerajaan sorga. Bagaimana kemudian anak kita tumbuh dan besar itu sebetulnya menjadi kesaksian apakah Kristus dihidupi oleh kita dan kita transfer dihidupi oleh anak-anak gitu. Dan salah satu hal yang penting yang di bab ini ditekankan adalah tentang otoritas. Gagal membangun otoritas, maka anak itu balik lagi ke bab sebelumnya, anak mungkin jadi raja di rumah. Ya, jadi dia jadi pusat dari keluarga sehingga orang tua gagal menetapkan otoritas, gagal membangun otoritas. Kalau saya sih, ya otoritas ini, tentang otoritas ini kembali lagi ke alasan moral itu ya. Ternyata kalau kita tunduk sama otoritas itu bukan persoalan kita mau tunduk atau enggak, maksudnya kita rela atau enggak, tapi ini persoalan moral gitu. Karena otoritas itu, hukum itu dibangun untuk menciptakan keteraturan gitu kan. Kalau kita nggak mau tunduk, bayangkan kalau semua orang nggak mau tunduk, maka semua akan jadi kacau, tidak teratur, tidak konsisten. Dan jadi ketika ya saya belajar, kalau saya tunduk sama pemerintah, tunduk sama mungkin keputusan RT kami atau RW kami gitu, itu demi kebaikan sesama, demi keteraturan sosial, demi orang lain, demi sesama gitu ya. Jadi itu pun yang harus kita bukakan juga ke anak-anak. Jadi setiap ada kasus kita melihat misalnya anak-anak kecil udah naik motor, atau ketika di jalan mereka ngebut atau nggak pakai helm gitu, kita bisa bisa sampaikan ke anak, bukakan bahwa itu bagian yang tidak ada sisi tidak bermoral, dan di situ harus kita terus bukakan ke mereka gitu. Aplikasi untuk keluarga kita. Aplikasi ya tentang otoritas ini kan sesuatu yang sebenarnya sering dilewatkan sih ya. Kadang kita cuman pengennya kan anak-anak kita ngerti banyak pengetahuan, tahun ini bisa itu gitu. Tapi soal otoritas ini ya itu sih harus kita terus ceritakan ke anak, maksudnya sampaikan ke anak, kayak kita menceritakan tentang otoritas waktu ibadah malam, ibadah keluarga. Kita ceritain kisah-kisah Alkitab yang menceritakan tentang otoritas, seperti tadi yang kita sampaikan juga. Terus lewat cerita sebelum tidur, kita juga ceritain tentang otoritas lewat kejadian-kejadian ya inilah sehari-hari lah. Jadi aplikasinya ya membukakan itu ke anak-anak gitu, ada otoritas ini. Dan konflik time kasih tahu mereka bahwa otoritas ini ada, dan kita juga mencontohkan bagaimana kemudian saya harus tampil sebagai kepala rumah tangga yang punya otoritas di rumah ini. Istri juga belajar tunduk pada otoritas suami, anak belajar tunduk pada otoritas ibu, semuanya belajar mengikuti tatanan yang ada, dan supaya ada keteraturan di situ. Kan dari kami, terima kasih untuk kesediaan rekan saya dan Bung Trisna Pragita Putra. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pantun. Masak.